Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Falul di materi yang sama. Kita hari ini akan belajar antropologinya tentang kebudayaan nasional. Oke ya. Pada sebab ini kita akan belajar tentang budaya nasional, oke, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu bangsa kita. Oke ya. Coba anak-anak pikirkan, kalau kemudian memperhatikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia, ya kira-kira apa yang kemudian ada di benak anak-anak tentang berbagai macam budaya ini? Apakah kemudian anak-anak berpikir bahwa budaya yang ada di Indonesia ini unik, atau kemudian ada yang berpikir budaya di Indonesia ini indah, atau sangat beragam lah ya, bermacam-macam komentar yang bisa kita gunakan untuk menilai bagaimana keberagaman kebudayaan nasional di negara kita. Oke. Nah, yang jelas dari keberagaman itu, hal yang paling utama dan paling pertama harus kita lakukan adalah mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah kepada Allah, bahwa kita diberikan anugerah tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, namun sebelum kemudian kita berlanjut untuk mendalami tentang materi ini, kita akan coba untuk mengulas tentang ini tujuan belajar kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam tentang kebudayaan nasional. Di antaranya nanti akan ada konsep budaya nasional, kemudian nanti dilanjutkan dengan bagaimana mengembangkan kebudayaan nasional, dilanjutkan lagi dengan contoh-contoh dari kebudayaan nasional itu, serta nilai-nilai budaya atau kultur sebagai budaya nasional itu bagaimana. Oke ya. Jadi nanti kita awali dari bagaimana definisi atau pengertian dari budaya nasional, kemudian bagaimana karakteristiknya budaya nasional, serta sumber budaya nasional, serta kemudian diakhiri dengan nilai-nilai kultural yang bisa kita gunakan untuk menilai itu sebagai budaya nasional atau budaya kita. Oke ya, kita lanjut. Baik, kita lanjutkan bahwa sebelum melanjutkan ke materi tentang definisi dari budaya itu sendiri, maka ketika anak-anak melihat ini gambar yang ada di atas, ada gambar batik, ada gambar keris, anak-anak nanti di akhir pembelajaran silakan menulis di buku tulisnya apa pendapat anak-anak mengenai dua gambar ini. Oke ya, tentang batik dan keris. Yang kedua, budaya apa saja di daerah anak-anak yang sampai saat ini masih sering sekali dilakukan, bahkan dilestarikan. Nah, itu dua pertanyaan sebagai pemula yang harus anak-anak jawab untuk nanti kita meloncat memahami definisi dari budaya nasional. Oke ya, nanti dijawab di buku tulisnya. Berikutnya ini adalah tentang definisi budayaan ya. Kita tahu bahwa yang namanya budayaan itu berasal dari kata budaya nanti ya, yaitu bentuk jamak dari budi yang artinya akal, atau kemudian Indonesia mengartikan budi ya. Nah, ini berarti budaya itu gabungan dari kata budi dan akal. Itu dari kata definisi dari bahasa ya. Ada yang mengartikan dalam bahasa Inggris sebagai istilah kultur. Nah, kultur ini itu dari kata Latin yang namanya colere, yaitu diartikan sebagai mengolah atau mengerjakan. Ini. Nah, itu dari istilah bahasa. Sekarang ini dari beberapa pendapat tokoh. Ada Edward B. Taylor yang kemudian mendefinisikan yang namanya budaya itu sesuatu yang di dalamnya terkandung pengetahuan, nah, sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang ada di dalam seseorang atau nanti di dalam individu sebagai anggota dari masyarakat. Nah, Edward mengartikan seperti itu ya.
Yang kedua ada definisi dari Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi yang mengartikan bahwa yang namanya budaya itu hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kemudian ada Kuncoro Ningrat yang mengartikan bahwa yang namanya budaya adalah gagasan, karya, atau budi pekerti yang harus dibiasakan dengan belajar. Ketika kita belajar tentang sebuah gagasan, karya, atau budi pekerti, tindakan, itu bisa diartikan sebagai kebudayaan. Sedangkan terakhir ada J.J. Huningman mengartikan bahwa nanti mengklasifikasikan bahwa nanti yang namanya budaya itu terbagi jadi 3 wujud. Satu, gagasan, ya, atau yang disebut dengan wujud ide. Ada aktivitas atau tindakan, ada artefak atau kebendaan. Sekarang kita definisikan. Yang namanya sistem wujud ide atau gagasan itu kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya bersifat abstrak, tidak berwujud, tidak nampak. Jadi yang ada nilai, ada norma, ada peraturan-peraturan itu kan tidak berwujud, tidak nampak. Ada di alam gagasan, alam ide. Nah, itu namanya wujud ide kebudayaan. Yang kedua ada tindakan, bahwa di dalam aktivitas sehari-hari kita selalu melakukan tindakan yang berpola. Masyarakat itu seperti itu. Itu namanya masuk ke dalam wujud aktivitas. Terakhir adalah artefak atau kebendaan. Nah, ini wujud yang wujud kebudayaan berupa fisik. Biasanya hasil dari aktivitas, hasil atau perbuatan atau karya manusia atau masyarakat berupa benda yang nanti punya sifat ya bisa diraba, dilihat, untuk didokumentasikan. Ini masuk ke dalam artefak. Itu definisi dari kebudayaan ya. Oke, kita lanjut bahwa konsep kebudayaan daerah. Tadi kebudayaan aja, kita persempit ke kebudayaan daerah. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Nah, kebudayaan daerah itu adalah kebudayaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang jelas ini pasti mempunyai sesuatu nilai positif. Kenapa kemudian harus diwariskan, diturunkan? Nah, klasifikasi kebudayaan berdasarkan pola ekonomi itu ada kebudayaan pemburu dan peramu, ada kebudayaan peternak, kebudayaan peladang, kebudayaan nelayan, dan kebudayaan petani pedesaan. Di masyarakat itu terbagi menjadi beberapa kebudayaan. Kalau menurut sistem pola hidup ekonomi itu maka dibagi jadi 5. Ada masyarakat dengan kebudayaan pemburu dan peramu, peternak, peladang, nelayan, dan petani pedesaan. Berikutnya, nah ini kita gabungkan. Kalau tadi ada definisi kebudayaan, ada kebudayaan daerah. Contohnya kayak tadi dibagi secara ekonomi ada berapa tadi? Ada 5. Sekarang kita masuk ke gabungan, kolaborasi, bahwa kebudayaan itu apa. Nah, kalau yang dinamakan dengan kebudayaan nasional itu apa? Nih, kebudayaan nasional adalah wujud kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara. Sebagian besar berarti mayoritas, dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Jadi yang disebut dengan budaya nasional ya harus didukung 50% lebih ya dari mayoritas lah dari suatu warga di masyarakat. Dia kemudian punya ciri mutlak itu wajib hasil karya bangsa, anak bangsa, atau ya pendiri bangsa atau nenek moyang bangsa gitu ya. Kemudian memberikan identitas terhadap negara. Nah, sekarang ciri kebudayaan nasional Indonesia. 1, dia itu hasil budidaya masyarakat Indonesia. 2, ada sejak zaman dahulu hingga kini. 3, dibanggakan oleh semua atau mayoritas warga negara Indonesia. 4, khas Indonesia. 5, jati diri bangsa Indonesia. Nah, dia punya jati diri, identitas bangsa Indonesia. Nah, tadi itu di depan ada batik keris. Nah, itu mungkin bisa dijadikan contoh mewakili identitas bangsa Indonesia. Kemudian, nah,
ini bagaimana mengembangkan kebudayaan nasional? Apakah sudah diatur oleh pemerintah dan dipikirkan oleh pemerintah melalui sebuah kebijakan? Nah, jawabannya ya. Dalam pasal 32 Undang-Undang 45 dijelaskan bahwa kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia. Satu, dia punya syarat harus budi atau hasil karya rakyat Indonesia. Yang kedua, kebudayaan itu udah lama asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah seluruh Indonesia. Dia itu sudah lama, jadi diturunkan secara terus menerus ya. Kemudian yang terakhir, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan yang beradab. Nah, jadi yang namanya kebudayaan itu yang nanti perlu dikembangkan dan perlu dilestarikan itu yang kemudian mempunyai nilai positif. Dia punya, yang jelas saya yakin bahwa yang namanya kebudayaan warisan nenek moyang kita itu tidak ada yang berbau negatif. Dia itu sudah mengaplikasikan nilai-nilai kultur, nilai-nilai yang kemudian bijak terhadap alam, bijak terhadap wilayah ya, bijak terhadap segalanya. Dan yang keempat adalah nilai kebudayaan nasional itu dia bersifat tidak menolak bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembang atau memperkaya kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa. Jadi dia tidak menolak, dia bersifat terbuka. Kalau ada kebudayaan asing yang masuk dan kemudian mempunyai dampak negatif, akulturasi positif terhadap budaya bangsa kita, diterima dan dikembangkan asal dia mempunyai memperkaya kebudayaan bangsa kita dan mempertinggi derajat kemanusiaan. Artinya dia mengarah kepada hal yang progresif, tidak regresif, mengarah kepada kemajuan, tidak kemunduran. Oke. Saya kira itu materi kita tentang konsep budaya nasional. Nah, setelah ini anak-anak coba kerjakan ini. Ayo berlatih. Menurut anak-anak, apa manfaat kebudayaan nasional bagi pembangunan Indonesia? Ditulis di buku tulisnya masing-masing. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan materi tentang kebudayaan nasional kita, yaitu masuk ke contoh-contoh kebudayaan nasional. Tapi sebelum itu anak-anak mengerjakan soal ini dulu, Bapak Lu kasih waktu. Oke, dari sini Bapak Lu akhiri dulu, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.